Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dan di saat ini kami akan menjelaskan tentang salah satu pola keruangan kota. Dan pada kesempatan kali ini kami mengambil pola keruangan kota yaitu dengan pola keruangan sektoral. Nah, alasan kami memilih pola keruangan ini karena pola kota ini banyak dijumpai di kota-kota dunia seperti kota Jakarta dan kota Boston. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafan Noval Safa. Nama saya Nala Skiatulaska. Kami dari kelompok kota ingin menjelaskan teori sektoral bagian industri. Industri atau perdagangan, kawasan ini sih berisi industri ringan dan perdagangan yang biasanya berada di dekat jalur transportasi utama dan tidak jauh dari pusat kota. Ciri-ciri selanjutnya adalah berisi pabrik kecil, bengkel, gudang, dan toko. Yang kedua, lokasinya dekat dengan pusat perdagangan dan permukiman buruh. Yang ketiga, akses transportasi mudah untuk didistribusi barang. Yang keempat, harga tanah lebih murah dibanding CBD. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa itu teori sektoral. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Ari. Nama saya Muti Adisti. Jadi pengertian teori sektoral itu secara khususnya itu membahas mengenai pengelompokan bangunan lahan kota menjulur yang ada sehingga akan nampak seperti potongan gitu. Namun hal tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan rute transportasi yang ada. Teori sektoral sendiri dikemukakan oleh Werner Hoyt pada tahun 1939, di mana dalam kajian pembahasannya teori sektoral merupakan beberapa unit kegiatan yang ada di perkotaan yang tidak mengikuti zona teratur secara konsentris, namun membentuk berbagai sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Baik, lanjut. Teori sektoral sendiri diperkenalkan oleh Werner Hoyt dalam rangka mengatasi ketidaksesuaian terhadap teori konsentris yang pada sebelumnya sudah dikemukakan oleh orang lain yaitu E.W. Burgess. Berdasarkan teori sektoral ini, struktur ruang kota yang ada cenderung berkembang berdasarkan sektor dibandingkan dengan berdasarkan lingkaran konsentrik. Pada teori ini, pusat daerah kegiatan atau yang biasa disingkat dengan PDK dan yang biasa disebut dengan Central Business District atau CBD berada pada wilayah pusat kota, sementara lingkungan sekitarnya dapat dikembangkan menjadi sektor lain, termaksud di dalam kawasan industri serta pemukiman bagi penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Haldisha. Nama saya Sylvia Skiananda. Di sini kami akan menjelaskan tentang pewilayahan tingkat menengah. Pemukiman kelas menengah adalah kawasan tempat tinggal yang dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah, yaitu bukan kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga belum masuk ke kelas atas. Karakteristik pemukiman kelas menengah biasanya dapat dilihat dari segi fisik, sosial, dan ekonomi. Dan zona permukiman kelas menengah dalam struktur kota yang memiliki karakteristik tertentu seperti lokasi strategis, pemukiman horizontal atau vertikal yang lebih baik, dan fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemukiman kelas bawah. Sebelumnya kita memperkenalkan diri, nama saya Plania Zahra. Nama saya Lidi Putri Andira. Yang ketiga itu Los Class Medial atau yang dikenal dengan pemukiman kelas bawah, menunjukkan sektor kaum buruh maupun kaum murba.
Pada kawasan tersebut pada umumnya terdiri dari tempat tinggal bagi kaum buruh serta kaum murba, biasanya juga pemukiman yang ada dekat dengan lokasi pusat perdagangan, karena kaum buruh yang bekerja di tempat dan lokasi yang menjadi pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nawang Wulan dan saya Tirza Laura. Pada kali ini aku akan membahas tentang pemukiman atas. Yang pertama, itu geografi itu pemukiman atas merujuk pada konsep-konsep keruangan kota, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan zona pemukiman berdasar kelas sosial atau tingkat ekonomi. Yang pertama, itu ada teori sektoral, Homer Hoyt. Konsepnya itu struktur ruang kota berkembang secara sektoral, bukan konsentris, dan pemukiman penduduk terbagi menjadi 3 golongannya. Yang pertama, buruh, menengah, dan elit. Nah, yang kedua itu ada teori konsentris atau Ernest Borges. Konsep ini tuh kota berkembang secara teratur dari inti pusat ke pinggiran dengan zona-zona konsentris yang berbeda. Keterkaitannya itu meskipun tidak ada secara eksplisit membahas pemukiman atas, teori ini menjelaskan pembagian zona berdasarkan fungsi dan jarak dari pusat kota. Sektor pemukiman kelas atas akan berada di zona pinggir yang lebih baik dibandingkan zona kelas bawah seperti zona transisi atau zona of independent workers home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syabani. Nama saya Muhammad Arifin Ilham. Kali ini saya akan membahas pengertian CBD dalam teori sektoral. Dan pengertian CBD dalam teori sektoral, CBD berfungsi sebagai titik pusat dari mana berbagai sektor penggunaan lahan kota berkembang. Setiap sektor menjulur keluar mengikuti jalur transportasi utama, sehingga pola ruang kota menjadi memanjang, bukan melingkar. Lalu CBD atau Central Business District atau daerah pusat kegiatan sebagai pusat kota yang merupakan konsentrasi aktivitas ekonomi, bisnis, dan pemerintahan yang menjadi titik awal perkembangan sektor-sektor lain di sekitarnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai teori kota sektoral. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.